kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu hari ini. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Shalom pada hari ini, Rabu 4 November 2020, yang tertulis pada kitab Yeremia pasal 18 ayat 11. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika Tuhan memanggil kita, Ia mempercayakan sebuah tugas kepada kita. Hidup kita menjadi etalase Tuhan yang mempertontonkan hasil karyanya di dalam hidup kita, sehingga melalui kehidupan kita, orang-orang yang berinteraksi dengan kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hal ini juga yang Tuhan harapkan dari orang Israel sejak pertama kali Tuhan memanggil mereka. Dalam relasi dengan Tuhan, bangsa Yehuda pun menunjukkan sikap serupa. Di saat keadaan baik-baik saja, mereka bersikap sesuka hati karena merasa diri aman sebagai umat pilihan Tuhan. Mereka menganggap bahwa Tuhan tak mungkin berubah, sehingga bisa diperdaya sesuka hati mereka. Tuhan menegaskan bahwa Ia tak bisa dipermainkan. Bangsa Yehuda tidak bisa begitu saja memelintir penafsiran perjanjian Tuhan dengan menginginkan yang baik-baik saja, tetapi mengabaikan konsekuensi dari pelanggaran perjanjian itu. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai pencipta dan pemilik, Allah itu berdaulat bagi kita. Ia adalah Allah yang berdaulat namun juga sabar, sanggup membentuk bahkan tanah liat yang telah gagal menaati pembentukannya. Saat Yehuda menjadi periuk yang tidak berkenan kepadanya, Allah sanggup dan berhak melebur mereka, membentuk kembali menjadi bejana yang indah dan berguna. Kedaulatan dan kuasa Allah terhadap umatnya tidak merupakan tindakan yang tanpa memperhitungkan respons mereka. Pemberontakan dan dosa pasti akan Tuhan hakimi, tetapi penyesalan dan pertobatan pasti akan membuat Tuhan menarik hukumannya. Itulah anugerah Allah yang menghendaki yang baik bagi umatnya. Ketidakmauan untuk bertobatlah yang akhirnya membinasakan mereka. Yehuda menyimpang jauh dari kehendak Allah. Bahkan salju dan air gunung saja mengerti aturan-aturan wajar yang telah Tuhan tetapkan bagi mereka. Tetapi kejujuran dan kesetiaan telah lenyap dari kehidupan Yehuda. Mereka memilih dihukum. Yang lebih menyakitkan lagi, Yeremia sebagai penyampai pesan firman Tuhan mendapat ancaman sehingga ia mengadu pada Tuhan, memohon perlindungannya. Padahal ia menginginkan hukuman tidak menimpa mereka. Tidak mengherankan jika akhirnya Yeremia menyetujui agar malapetaka itu tertimpa atas mereka. Jemaat Tuhan yang terkasih, maksud kuasa dan kedaulatan Allah bukan untuk membuat manusia menjadi pasif. Hukuman atau keselamatan tidak terjadi secara mekanis, sebab manusia bukan mesin atau robot.
Keselamatan yang telah Yesus Kristus genapi pun tidak otomatis menyelamatkan semua manusia. Hanya orang yang membuka diri kepada Tuhan dan memohon Ia mengampuni dan memperbarui, memberi kesempatan ulang pembaruan hidup. Marilah kita renungkan. Tahu Kristus sudah mati bagi hukuman dosa-dosa, namun tetap mengeraskan hati tinggal dalam keberdosaan adalah tanda kebebalan yang berujung kepada kebinasaan kekal. Tuhan Yesus memberkati. Amin.